Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita semua di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, dan alhamdulillah sudah kita lewati. Tentu kita tidak tahu apakah umur kita ini dipanjangkan oleh Allah hingga bertemu dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah di tahun berikutnya. Karena ini adalah hari-hari yang paling indah, paling afdal, dan paling mulia. Karena setiap amalan ibadah yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menanti 10 hari yang terbaik pula. Meskipun keutamaannya tidak mampu bisa mengungguli 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. InsyaAllah ta'ala bulan depan, dan ini menjadi awal kalender Hijriyah. Setelah kita meninggalkan bulan Dzulhijjah ini, kita akan masuk kalender baru Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu seringkali kita sampaikan di majelis ini, ada sebuah perkataan yang indah dari Mu'alla ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala, kanu yu'adzibuna salasa asyarat. Dahulu para ulama selalu menunggu dan menanti kedatangan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. 10 terakhir bulan Ramadan, alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa beribadah di 10 tersebut. 10 pertama bulan Dzulhijjah, alhamdulillah Allah mudahkan kemarin bisa beribadah dengan puasa, dengan qiyamul lail, pun demikian dengan tilawatil Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Saat ini kita sedang menanti kedatangan yang ketiga, yaitu 10 pertama bulan Muharram, yaitu bulan depan bi'idznillah ta'ala. 10 Muharram, 10 pertama bulan Muharram ini sangat dinanti juga kehadirannya, karena ada 2 hari yang sangat spesial, yaitu tanggal 9 yang kita kenal dengan Tasu'a, dan tanggal 10 yang kita kenal dengan Asyura, di mana kita disunahkan untuk berpuasa. Nanti pada saatnya insyaallah mudah-mudahan ustadz-ustadz kita menjelaskan mengenai keutamaan dari Asyura pun demikian dengan Tasu'a. Ya, karena ini ada beberapa fase tahapan kita berpuasa. Memang kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan yang paling afdal itu 3 hari. Tapi menurut jumhur para ulama yang paling afdal itu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa ada tanggal 9? Sebagaimana sabda Nabi SAW, meskipun tanggal 9 itu belum pernah diwujudkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Keinginan Rasulullah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ketika di Madinah, Rasulullah berharap para sahabat bisa memulai 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan tanggal 9 atau Tasu'a. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal Nabi SAW. Tapi para ulama ini sudah menjadi wasiat dan menjadi syariat bagi kita. Ya, dan subhanallah pahalanya pun amat besar. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan insyaallah taala bisa memasuki 10 pertama bulan Muharram, dan dimudahkan pula untuk melakukan ibadah, salah satunya adalah puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 kalau tidak ada udzur. Jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan ya kisah tentang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat memang satu surat itu seringkali memiliki beberapa tema. Di ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan diturunkannya Al-Qur'an dan dipilihnya beliau menjadi seorang abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, ini adalah tema pertama. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan sedikit tentang ujian dunia. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala
membahas tema yang ketiga. Lah ini tema yang cukup panjang, ya, hampir 1 tahun lebih kita menyelesaikan Ashabul Kahfi, mulai dari awal, ya, sampai kemudian mereka harus mendapatkan teror dan ancaman sampai mereka berada di gua, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad mereka tetap terjaga 309 tahun sampai Allah bangunkan, sampai kemudian menjadikan kegaduhan di masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ternyata hal ini tidak berhenti dengan kematian Ashabul Kahfi. Muncullah fitnah berikutnya. Mereka dibangunkan apa? Masjid, dan sudah kita bahas ini dahulu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah lagi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ini juga ditujukan kepada para sahabat, agar para sahabat tidak silau dengan dunia. Dan ini berkali-kali, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 2 tempat yang berbeda, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, akan diberikan tempat yang layak, yaitu neraka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan jannah dengan berbagai kenikmatannya. Nah, ini adalah tema sebelum kita masuk pada tema yang keberapa tadi? Kalau nggak salah yang kelima, di ayat yang 32. 32 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perumpamaan. Sudah kita sampaikan jamaah dirahmati Allah. Perumpamaan ini adalah salah satu metode Al-Qur'an. Dan perumpamaan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Karena kita di dalam berdakwah, di saat kita ingin menyampaikan satu pesan, gak selamanya metode yang kita pakai itu adalah satu metode terus yang akan menjadikan hati semakin keras atau mungkin barangkali bosan. Maka Al-Quran coba kita lihat, seringkali juga membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyusun sebuah kitab yang sangat indah, Amsalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran banyak sekali. Sebagaimana dulu kita sampaikan, mathul ladina yunfikuna amal fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya, terkadang tatkala kita ingin menyampaikan, karena audiens, objek dakwah itu berbeda-beda. Kadang suka cerita, kadang suka perumpamaan. Al-Quran menggambarkan tentang pahala bersedekah itu dengan berbagai metode. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala langsung to the point, bahwasanya pahala bersedekah, infak itu pahalanya amat banyak. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang keutamaan bersedekah, infak, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat perumpamaan. Karena memang penangkapan orang, ya, terhadap sebuah pesan itu beda-beda. Ya, oleh karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ibarat orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara rinci pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang infak itu seperti satu habbah, satu benih yang itu kemudian bercabang, cabangnya memiliki tangkai-tangkai yang begitu banyak. Itu adalah gambaran. Nabi SAW pun demikian jemaah. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan mengenai hinanya, kecilnya, remehnya dunia, Rasulullah SAW bisa saja mengatakan dunia itu enggak manfaat. Seringkali Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tapi dalam momentum yang lain Nabi SAW mengajak para sahabat untuk memahami pesan tapi lewat perumpamaan. Dan ini sudah kita sampaikan. Rasulullah mengambil bangkai apa dulu? Kambing. Bangkai kambing cacat lagi. Ya, karena bangkai itu nggak bisa dimanfaatkan kecuali cuma kulitnya dengan cara disamak, tapi pemanfaatannya itu tidak boleh dimakan. Jadi dimanfaatkan. Entah itu dijadikan sebagai syirab seperti apa? Orang-orang Arab itu botol minuman. Kalau dulu pakai apa? Kulitnya disamak.
atau mungkin barangkali untuk ya konveksi, atau mungkin barangkali untuk apa? Pelana kuda. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengambil bangkai kambing sembari mengatakan, siapa yang menginginkan bangkai ini? Ya. Dengan harga yang murah, enggak ada yang mau. Free. Ya, tanpa harus membayar sepeser pun, enggak ada yang mau yani juga. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka sadar bahwasanya bangkai ini enggak ada harganya, enggak ada nilainya sama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyisipkan pesan lewat perumpamaan tadi. Ingatlah bagaimana kalian semua mengejar dunia, padahal dunia itu lebih hina, lebih remeh, lebih murah daripada bangkai. Bangkai ini masih mending, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Dunia nilainya itu lebih rendah daripada bangkai. Kenapa? Kalian semua lebih mengejar sesuatu yang lebih rendah daripada bangkai. Padahal bangkai lebih berharga, tapi malah engkau campakkan dan engkau abaikan. Subhanallah. Begitulah Nabi SAW ingin menyampaikan sebuah pesan. Sebagaimana di dalam ayat 32, 33 dan insya Allah 34 hari ini kita akan lanjutkan. Rasulullah menggambarkan kondisi para sahabat yang kebanyakan mereka adalah orang-orang fuqara, masakin, dengan orang-orang kafir Quraisy yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berduit, orang-orang borjuis, orang-orang kaya. Itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 32, 33, 34 nanti sampai ayat 42. Ya, bagaimana nanti akhir ya dua kelompok yang berbeda ini. Latar belakang sahabat yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin tapi beriman. Sedangkan kebanyakan orang-orang kafir Quraisy itu adalah mereka orang-orang yang kaya tapi kafir. Ya, di sini terjadi dialog. Dan itu yang memang menunjukkan kondisi real di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih tinggal 13 tahun lamanya berdakwah di kota Makkah. Lah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memulai kisah ini dimulai dari ayat yang ke-32, wadrib lahum mathalar rajulaini. Ada dua orang. Dua orang ini jamaah dirahmati Allah itu adalah ibarat kelompok yang pertama itu adalah mukmin dan yang kedua adalah kafir. Orang mukmin adalah representasi dari para sahabat, orang kafir representasi dari orang-orang kafir Quraisy. Terjadi dialog di situ. Ya, yang satu mengunggulkan ya harta bendahnya, kekayaannya, dan itu kemudian dinasihati oleh orang yang beriman. Sampai pada ayat yang 34 insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Wa kana lahu thamarun wa qala li sahibihi. Ya, faqala lahu yani sahibu. Ya. Lah ini nanti kita akan yani sampaikan. Ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Coba kita lihat begitu angkuh dan sombongnya. Ya, orang yang kafir ini memamerkan kekayaannya, pun demikian dengan harta bendanya yang berlimpah ruah, menganggap dirinya superior, paling kaya kepada sahibu, kepada temannya. Dari ayat ini jamaah dirahmati Allah, insya Allah ada 5 faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Termasuk diantaranya adalah tafsir dari Thamarun. Karena perbedaan tafsir dari Thamarun ini tergantung pada bacaan atau ilmu qiraatnya. Ya, ada yang membaca Samarun, ada membaca Sumurun. Ya, itu juga mempengaruhi tafsirnya. Kemudian nanti kita akan sampaikan, dan ini kita kutip dari kitab Tadabbur Suratil Kahfi, di mana terselip dari ayat yang ke-32 ini satu faedah, hukum memanggil orang non muslim dengan kata sahib atau sahabat, atau memanggil non muslim dengan lafadz saudara. Boleh enggak? Karena di dalam ayat ini memang orang non muslim, orang kafir di sini ngomong kepada orang muslim sahib. Bebas mereka ngomong ke kita, dia sahabat, terserah. Tapi masalahnya di sini dalam kitab Tadabbur Surat Al-Kahfi itu dibalik. Lantas boleh enggak kita memanggil orang-orang non muslim, menjadikan mereka sebagai sahib, sahabat, ya, atau mungkin barangkali yang lebih tinggi menganggap mereka adalah saudara. Nah, itu juga termasuk faedah yang nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang ketiga nanti kita akan sampaikan jamaah dirahmati Allah,
ya, tergiur dengan dunia, itu seringkali menjadi sebab kesombongan seseorang. Dan ini nanti yang akan kita sampaikan, ada 3 bukti kesombongan. Ada di ayat yang ke-34, 35, 35 dan 36. Ya, itu semua tertuang di 3 ayat yang menunjukkan kesombongan dan kecongkakan orang yang sudah tergiur dan silau dengan dunia. Ya, baru kemudian nanti kita akan sampaikan yang berikutnya, yang keempat, bi'nillahi ta'ala, contoh-contoh orang-orang yang tergiur dengan dunia yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan dari umat-umat terdahulu, termasuk dengan kisah ini. Kisah ini belum tuntas, ini baru pembukaan. Karena di 34, 35, 36 ini adalah bukti-bukti kesombongan. Bagaimana endingnya di ayat 42 surat Al-Kahfi, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan meluluhlantakkan mereka. Allah akan menghancurkan orang-orang yang sombong. Sebagaimana kaum kufar Quraisy ketika mereka menyombongkan kekuasaannya, banyaknya militer yang mereka punyai, pun demikian dengan banyaknya anak yang mereka miliki. Apa yang terjadi? Mereka hancur semua, dan awal kehancuran mereka itu terjadi dalam perang pertama dalam sejarah Islam yang kita kenal dengan perang apa? Perang Badar. Habis ini semua. Dan itu akan berlanjut, dan puncaknya itu ada dalam peristiwa yang kita kenal dengan penaklukan kota Makkah. Ini adalah sunatullah yang akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Ya, ketika orang tergiur dengan dunia, seringkali muncul penyakit hati yang namanya sombong. Ketika sombong memuncak, nggak akan lama. Kisah orang-orang terdahulu nanti kita akan sampaikan, cukup banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Adapun yang terakhir nanti kita akan sampaikan, dan ini juga seringkali disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya, ya, kemuliaan seseorang itu terletak pada apa? Ketakwaannya. Bukan karena ana aktsaru malau wa azu nafara sebagaimana orang kafir menyebutkannya, ya, mengakuinya di dalam surat Al-Kahfi ayat 34. Saya adalah orang yang paling kaya, orang yang paling, enggak ada gunanya di sisi Allah, karena kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah karena ketakwaannya. Itu adalah di antara 5 faedah yang mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan seluruhnya. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, ayat 34. Tafsir dari Samarun, ya, nggak usah kita kasih, ya, harokat, karena memang tafsir dari Samar ini tergantung pada qiraatnya. Ya, pernah kita sampaikan berkali-kali, ilmu qiraat itu adalah ilmu tentang baca ayat Al-Quran. Untuk masalah hurufnya nggak ada yang berubah, nggak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Ada 2 cara baca, ya, dan semuanya bersumber dari Nabi, ya. Ya. Yang pertama adalah samarun, dan yang kedua adalah sumurun. Ya, keduanya bacaan ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kebanyakan itu dari riwayat Asim, Hafs an Asim, ya, maka bacaannya di dalam mushaf kita itu apa? Samarun. Kalau ini, ya, itu Ibnu Amir, ya, mungkin ini asing nama-nama ini, ya. Ya, ada mengatakan Hamzah itu membacanya dengan sumurun. Tapi bagi kita jamaah yang dirahmati Allah, jangan dicampur-campur. Ya, sebagaimana kalau seandainya kita membaca qiraat yang sering kali kita sampaikan pas waktu buka video atau short video, terutama di bukan Idul Fitri tapi Ramadan kemarin, kadang-kadang ada seliweran short, yakni video itu bacaan-bacaan, ya, imam tarawih, potongan-potongan dari berbagai negara. Yang biasanya terkenal itu di, yakni Abu Dhabi, UAE. Hampir setiap malam itu selalu ada masjid di situ dengan bacaan yang berbeda-beda. Ya, lah potongan ini kadang-kadang bagi orang yang nggak paham pasti langsung kemudian memvonis, ya, ini aliran sesat lah, ini bacaan yang tidak sesuai dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Ya, oleh karena jamaah dirahmati Allah, ini adalah sebuah ilmu yang mungkin jarang dipelajari. Karena ilmu qiraat ini biasanya bagi mereka-mereka yang pada tahap
ilmu selanjutnya setelah mereka biasanya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya, akhirnya kemudian mengambil sanad dengan berbagai qiraat dan bacaan ayat Al-Quran yang berbeda. Kita kembali lagi ke sini. Ada bacaan samarun wa sumurun dan nggak boleh dicampur-campur. Ya, karena ini ada aturannya. Kalau dari awal surat sudah pakai qiraah Asim sampai akhir pun demikian. Nggak boleh kemudian di awal pakai qiraah Asim, ayat yang berikutnya pakai qiraah Ibnu Amir, pakai berikutnya pakai Kisai, yang berikutnya pakai ya Abu Amr Ad-Dani, nggak boleh. Jadi harus satu sampai tuntas. Maka kalau pernah kita mendengar ada bacaan wadhu he, nggak boleh campur-campur. Saya pengen memodifikasi. Kalau motor terserah nggak masalah. Kalau ayat ini nggak boleh. Ayat pertama wadduhe, kemudian walaili idza saja, seperti bacaan Yani Asim, nggak boleh. Kalau sudah mulai seperti itu harus sampai akhir. Tapi ini bukan kemudian semua jadi semua, enggak. Karena ini juga ada aturannya. Makanya disitulah biasanya ngambil qiraat itu langsung kepada gurunya. Ya, karena gurunya itu yang punya sanad. Enggak semua kemudian saya pingin modif, enggak bisa. Lah, terkait perbedaan bacaan ini mempengaruhi tafsir dari samar di dalam ayat 32 ini. Samarun itu lebih identik yakni dengan buah-buahan atau hasil ya, hasil pohon. Buah-buahan atau hasil pohon. Hasil pertanian. Ya. Wa kana lahu samarun, artinya yang membaca samarun ini orang kafir ini memamerkan kita itu punya perkebunan yang melimpah ruah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya dibaca dengan sumurun, itu lebih identik dengan sesuatu yang banyak, harta yang melimpah. Ya, harta yang melimpah. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, terkait sumurun dan samarun ini sebenarnya bisa saling melengkapi kata para ulama. Ya, artinya ya, ketika dalam konteks orang kafir ini ketika memamerkan, saat itu yang dia pamerkan itu adalah hasil pertaniannya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang memamerkan hartanya ini juga punya harta melimpah selain dari hasil perkebunan dan pertanian. Jadi ini menunjukkan orangnya apa? Orangnya itu kaya banget. Allah Subhanahu wa taala berikan ya, bukakan pintu-pintu dunia untuknya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dengan kekayaan yang melimpah ruah tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Langsung disebutkan ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Saya lebih kaya. Saya orang yang paling ya banyak hartanya. Ternyata langsung muncul dengan kekayaannya ia lupa daratan, yang menjadikan ia menyangka itu semua adalah hasil murni dari kerja keras yang ia lakukan yakni selama ini. Bahkan dengan sombongnya mengatakan saya adalah orang yang paling kaya. Sudah enggak ada lagi orang yang paling kaya ya daripada yakni saya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ini adalah pelajaran yang pertama terkait tafsir dari samar. Itu ternyata ada dua qiraat yang berbeda, akan tetapi ujung-ujungnya sama, menunjukkan satu pesan bahwasanya orang ini memang kaya banget. Dibaca samarun lebih identik dengan hasil pertanian, dibaca sumurun itu lebih identik dengan harta yang banyak, tidak harus harta pertanian. Tapi kalau saat digabungkan para ulama mengatakan memang orang ini kaya. Dia punya hasil pertanian yang melimpah ruah, dia punya harta yang lain selain dari hasil pertanian yang ia miliki. Kemudian yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dalam sebuah kitab tadabbur surah Al-Kahfi ada sebuah faedah, dan ini kita masukkan di nomor 2, yaitu hukum memanggil atau menjadikan non-muslim dengan lafadz yakni sahabat.
teman dekat. Karena di sini kalimatnya sahibuhu, atau dengan saudara. Ini kita tambahi karena yang sering itu adalah menjadikan mereka sebagai saudara, atau dalam istilah kita itu adalah akh, ya, dia adalah saudaraku, tapi ditujukan kepada orang-orang kafir atau non muslim. Bagaimana hukumnya? Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sahabat terlebih dahulu. Sebagian ya orang mengatakan bahwasanya mengatakan sahabat ini terlebih dahulu, sahabat dulu ya, atau sahib ya, dari seorang muslim kepada orang-orang kafir, hal ini tidak mengapa. Karena ada yang mengatakan dalilnya ada di dalam surat Yusuf ayat 32. Ketika Yusuf alaihi salam ya memanggil ya sahibayis sijni arbabum mutafarriqun, sahib juga di sini ya, yaitu teman atau sahabat di mana? Penjara. Padahal Ibnu Katsir mengatakan sahabat yang satu sel dengan Nabi Yusuf itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka berdua adalah orang apa? Orang kafir. Maka oleh karenanya sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah kita mengatakan sahabat. Ya, kalau seandainya orang kafir kepada orang muslim bebas-bebas terserah. Tapi bagi kita ini yang jadi masalah. Bagaimana hukum memanggil orang non muslim itu dengan kalimat sahabat terlebih dahulu? Untuk masalah saudara nanti kita akan sampaikan. Ada yang mengatakan boleh karena Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah memanggil orang kafir ketika satu sel itu dengan sahib, yakni juga dengan sahabat, dengan teman dekat. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ya bahwasanya hal seperti ini itu masih diperbolehkan. Ya. Asalkan ya sahabat ini dalam konteks apa ya nih jamaah dirahmati Allah? Pertemanan ini adalah pertemanan karena faktor nasab. Ya, dan bukan apa? yakni agama atau akidah. Taib. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita punya, maaf ya, teman satu angkatan. Ini sahabat saya waktu SD, waktu SMP, alumni bareng, lulusan bareng. Gak ada indikasi sama sekali bahwasanya dia adalah ya sahabat saya, ya artinya menunjukkan satu pertemanan sampai dalam hal akidah atau apa? Agama. Kenapa kita kaitkan ini dengan hal ini? Karena seringkali ini dijadikan sebagai ajang, ini dijadikan sebagai dalih oleh orang-orang yang kita kenal dengan apa? Ya, yakni sekuler, ya, dan orang-orang pluralis yang menganggap agama itu apa? Yakni sama. Di mana orang-orang pluralis, maaf, ya, itu selalu menyampaikan bahwasanya agama sama. Dulu pernah kita sampaikan, gak ada bedanya sudah. Ya, seandainya dia itu teman kami, sama-sama agama, gak ada masalah. Karena bagi kami itu agama itu boleh beda mereknya, namanya boleh beda. Yang penting semua mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Makanya kemudian mereka ingin menghilangkan sekat dalam perkara agama atau dalam hal keyakinan. Tapi para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah, itu harus bedakan. Kita menjadikan teman orang-orang non muslim gak ada masalah. Kita memanggil mereka sahabat kental, sahabat karib, teman dekat, gak ada masalah. Asalkan itu dalam hal pertemanan, kata para ulama, fi mas'alatil insaniyah, atau karena faktor nasab. Ya, ini bukan karena faktor yakni agama. Tapi kalau seandainya agama, hukumnya haram secara mutlak.
Maka kalau seandainya kita kaitkan dengan Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada keinginan sama sekali menunjukkan bahwasanya teman satu sel, satu penjara di balik jeruji, ketika mengatakan Nabi Yusuf, ya sahib, wahai teman dekatku, itu tak ada kaitannya dengan perkara apa? yakni agama, tapi itu cuma dalam perkara dunia karena sama-sama satu sel, sama-sama menjadi napi yakni pidana. Itu saja. Gak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan agama atau keyakinan atau akidah. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang saudara. Ini yang seringkali terucap. Ya, kita sisipkan masalah ini karena kalau teman itu insya Allah cuma sekedar teman biasa. Tapi kalau saudara ini tentu tingkatannya lebih tinggi. Karena ikatannya lebih dekat. Apakah hal itu diperbolehkan ya nih jamaah? Terkait ya nih hal ini. Ini juga ada yang mengatakan boleh Ustaz. Karena di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 123 sampai 124, ini tentang kisahnya Nabi Hud. Wa kadzdzaba 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhun hudun ala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala sendiri saja ngomong kok bahwasanya Hud ini saudaranya Ad. Padahal kita tahu Hud mukmin, sedangkan kaum Ad kafir. Di sini disebutkan ini saudara, Ustaz. Ya. Maka berarti nggak ada masalah kita ngomong mereka non muslim saudara kita, ya ini saudara entah dekat saudara jauh. Apa yang salah dengan ini semua? Jamaah dirahmati Allah. Ini juga dijawab oleh para ulama tak jauh berbeda dengan jawaban untuk lafadz sahabat atau teman dekat. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan saudara di sini itu adalah saudara lebih kepada nasabnya. Ya. Sebagaimana kalau seandainya kita itu punya saudara kandung, kemudian antum ditanya siapa dia? Dia saudara kandung meskipun dia non muslim. Itu karena faktor nasab, enggak ada masalah. Dan memang Nabi Hud alaihissalam itu dari kaum apa? Yani Ad. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang saudara dari Ad, ya itu ada yang bernama Hud, tak ada indikasi yang menunjukkan sama sekali tentang persaudaraan dalam faktor apa? Agama atau akidah. Hanya ingin menunjukkan bahwasanya Hud itu punya garis keturunan dan itu adalah satu klan besar yaitu dari kaum Ad. Sama juga ketika Allah membahas wa ila thamud akhahum sholiha. Sama juga ketika ada Nabi Soleh. Soleh dari mana? Yani Thamud. Itu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf juga menggunakan kalimat akh. Ya. Namun jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yani saudara ini sangat sensitif. Ya. Entah orang yang mengatakan saat ini ketika mengatakan kepada non muslim orang-orang kafir dia adalah saudara kepada saudara-saudara kami. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kalau seandainya saudara ini dengan artian bahwasanya nasab satu negara itu semuanya masih ditolerir. Tapi kalau seandainya itu nanti ujung-ujungnya menganggap semua agama itu sama, ini yang terlarang. Oleh karena itu, para ulama mengatakan hukumnya boleh asalkan berkaitan dengan nasab. Tapi kalau sudah masuk pada faktor yang apa? Agama dan keyakinan, hal itu dilarang. Ada beberapa bentuk-bentuk yang diharamkan terkait lafadz sahabat atau saudara kepada non muslim. Satu, kalau seandainya itu dikaitkan dengan apa? Ya, agama atau akidah. Ya. Dianggap yang bahwasanya perbedaan nama non muslim
dengan kita muslim itu cuma nama merek ya ini saja. Kita sama-sama kok. Nanti masuk surga kok. Kita juga ngajak kepada kebaikan, kita juga ngajak kepada cinta damai, hati-hati. Kalimat sahabat kalau ada unsur ya menunjukkan sama-sama satu akidah dan satu keyakinan baik dengan sahabat maupun saudara, para ulama mengatakan ini haram. Yang kedua, haram itu ya kalau seandainya sahabat atau saudara ini ya dilandasi rasa cinta. Lah, kalau rasa cinta ini agak susah karena ini amalan apa? Hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi tetap sebagai bentuk kehati-hatian kita lebih memilih kalimat yang lain. Ya. Karena para ulama mengatakan kalau seandainya dia mengatakan dia sahabatku, atau mungkin barangkali dia adalah saudaraku, tapi di dalam hatinya muncul rasa cinta, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini namanya mualat wala. Dan wala itu 100% hanya diberikan kepada sesama muslim. Karena wala itu amalan apa? Amalan hati. Gak boleh sama sekali kita berikan kepada orang-orang non muslim. Ya, berbeda halnya kalau seandainya wala itu kepada orang muslim yang berbuat kemaksiatan, lah ini 50-50. Pernah kita sampaikan. Ya, wala 100% kepada para nabi kita. Orang-orang soleh itu sudah 100% wala kita kepada mereka. Yang kedua, barok 100%. Kita harus berlepas diri kepada orang-orang non-muslim, apapun agama. Sekalipun mereka adalah saudara kita, meskipun mereka adalah orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim. Ini bukan masalah kenceng-kencengan, ini masalah apa? Akidah dan keyakinan. Nabi Ibrahim kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarra'a minhu. Sampai menggunakan kalimat tabarru. Karena ayahnya kafir sudah terputus yani hubungan. Kalau sekedar nasab iya, tapi dalam hal keyakinan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim alaihissalam enggak boleh istighfar kepada ayahnya. Enggak boleh memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahandanya sendiri. Karena ini sudah masuk dalam masalah akidah atau ibadah. Lah ini 100% enggak boleh. Adapun yang ketiga 50-50. Wala 50% bahasanya. Kemudian baroahnya juga 50%. Ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang berbuat maksiat. Kita berwala, menunjukkan loyalitas kita kepada orang mukmin karena keimanannya, tapi kita baroah berlepas diri dari orang mukmin karena kemaksiatan. Lah ini adalah sikap kita sebagai seorang muslim. Kapan saatnya kita wala 100%, kapan kita barok 100%, kapan kita 50-50, 50-50 yani tadi, tergantung objek yang kita yani hadapi. Taib, jamaah dirahmati Allah. Maka oleh karenanya cinta ini enggak boleh ya diberikan kepada apa? Orang non muslim. Kecuali kata para ulama mengatakan kalau itu bentuk yani cinta tabii. Cintanya seorang ibu kepada anak. Cintanya ini cinta biasa, enggak sampai kemudian cinta dalam faktor yakni agama. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, para ulama tidak menyarankan menggunakan yakni kalimat ini, apalagi kemudian dimutlakan kepada orang-orang non muslim karena dikhawatirkan yakni satu ya akan mengarahkan ke sini dan ini hukumnya haram, atau akan memunculkan rasa cinta. Dan rasa cinta inilah yang diharamkan di dalam syariat yakni kita. Taib. Ini yang kedua jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ya, tergiur dengan dunia, ya, menjadi seringkali sebab utama kesombongan seseorang. Ya, oleh karenanya Syekh Sa'di, ya, seorang yakni pakar ahli tafsir dan fikih, kalau kita buka di dalam tafsir beliau, Taisir Karimur Rahman, beliau mengatakan kenapa sih orang ini sampai mengatakan ana aktsaru
Karena sebabnya itu ightarra hadzal rajulu, orang ini tergiur dengan banyaknya harta yang ia miliki, akhirnya menyebabkan dia itu sombong sampai pamer dengan kekayaannya. Bahkan kekayaannya ini seakan-akan dinisbatkan kepada dirinya, tak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, ya, tanda-tanda kesombongannya inilah yang kita bisa lihat pada 3 ayat 34, 35 dan 36 surat Al-Kahfi. Ya, ini nanti kita akan bahas 35 dan 36. Tanda kesombongan di ayat 34, dia merasakan dirinya orang yang paling apa? Paling kaya. Ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Tanda kesombongan yang kedua, karena sudah tergiur dengan dunia, di ayat 35 insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci. Dia mengatakan apa ya nih jamaah? Dia mengatakan bahwasannya, ya, hasil pertaniannya, ya, itu tidak akan habis. Ya, artinya berumur panjang. Seakan-akan ya nih dia apa? Dia melangkai takdir dan qada Allah. Dia sudah mendahului. Makanya dia mengatakan anta bidahadi abada. Ngomong kepada orang mukmin, kekayaanku ini nggak akan habis. Bahasanya orang saat ini dengan sombongnya, 7 keturunan pun nggak akan apa? Ya ini habis. Itu diucapkan tanda kesombongan di ayat 35. Puncaknya di sini yang paling parah, sampai mengatakan apa? Wa ma'adunus sa'ata qa'imah. Ya, dengan sombongnya bahwasanya yang terakhir dia ingkar dengan apa? Yani hari pembalasan. Ya, sampai menganggap yani bahwasanya jannah saya itu berbeda. Surga saya lebih indah daripada surgamu. Itu semua berawal dari ini. Ketika dunia itu sudah menguasai orang kafir ini, yang akhirnya muncul kesombongan. Kesombongannya ini terluapkan dalam kata-kata, baik di ayat 34, menganggap dirinya paling kaya, nggak ada yang mampu yang bisa menyainginya. Yang kedua, sampai mengatakan bahwasanya hartaku ini akan cukup untuk siapapun, 7 keturunan, sampai kapanpun nggak akan terputus. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi pada ya selanjutnya. Padahal nanti ini akan berakhir semua ini. Semuanya ini akan hancur dengan ayat 42 nanti kita akan sampaikan. Itu adalah ending dan akhir dari orang kafir ini ketika Allah Subhanahu wa taala firman, wa ukhita bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Anda sombong, sombong itu ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala enggak akan tinggal diam. Ketika Allah menghancurkan itu, seakan-akan membalikkan apa? Ya, telapak yakni tangan. Bagi Allah Subhanahu wa taala bukan yang mustahil. Sampai pada tahap ketika dia menyombongkan diri, dia ingkar dengan adanya hari pembalasan. Nah, sebentar lagi setelah adzan nanti kita akan sampaikan faedah yang keempat, siapa saja yang pernah mengalami kesombongan akibat dunia ini yang berakhir dengan dimusnahkannya mereka dari umat-umat terdahulu. Kita sampaikan hal ini supaya kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran untuk kita semua. Kesombongan ya itu sudah ada contohnya di dalam Al-Quran. Tidak hanya 1, 2, tapi banyak umat-umat terdahulu, bahkan mereka lebih kaya barangkali, mereka lebih tinggi derajatnya di dunia tentunya, tapi berakhir dengan kebinasaan. Ya, siapa saja nanti kita akan lanjutkan poin yang keempat setelah adzan. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah dari orang yang sombong ini akan berakhir di ayat 42. Maka siapa saja orang-orang yang sombong dengan dunia dari umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak sekali. Yang pertama, ini dalam orang kafir
yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini. Kesombongannya terlihat di ayat yang 34, 35 dan 36. Bagaimana hal ini akan berakhir di surat Al-Kahfi yang nanti kita akan sampaikan ayat 42. Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua apa yang selama ini ia sombongkan. Yang katanya paling kaya, Allah habiskan. Yang katanya semua hasil panennya ini akan antabida hadhi abada, sampai 7 keturunan, ternyata enggak berlangsung lama, Allah musnahkan. Ya, pun demikian sampai muncul pengingkaran. Akhirnya inilah yang menjadikan orang ini akan masuk neraka, dan nanti kita akan sampaikan lebih rinci. Karena salah satu di antara bentuk kekufuran, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, tanda-tanda kekufuran itu ada yang bernama dengan kufru asyak wadzon. Ya, karena faktor meragukan. Makanya kalau ada syariat yang masih diragukan, itu menjadi indikator kekufuran. Pada saatnya nanti kita akan bahas yakni di sini bismillahi taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah sosok ini tidak asing, yaitu Qarun. Ya, tergiur dengan dunia. Yang sebelumnya ia adalah orang yang beriman, rajin ibadahnya, qiyamul lailnya pun disebutkan dalam riwayat. Akan tetapi hal itu berakhir ya ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesombongannya di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Bagaimana hasil akhirnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang dihancurkan di dalam surat Al-Qasas ayat 81. Di ayat 78 Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, Allah bukakan yakni seluruh pintu-pintu dunia yang akhirnya menjadikan dia sombong. Bahkan mengatakan ini adalah hasil dari kerja kerasku, skill, ilmu yang aku pelajari. Ya, nggak ada sangkut pautnya dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Qarun. Bagaimana hasil akhirnya? Sama juga. Ya, kalau ini dihancurkan oleh Allah dalam waktu sekejap, nanti di ayat 42 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana hasil akhir dari kehidupan Qarun. Masih di surat yang sama ayat 81 Allah mengisahkan fa khasafna bihi wa bidarhil ardh. Khasafa itu artinya membalikkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala membalikkan tempat di mana di situ tidak hanya Qarun tok. Wa bidarihi, dar itu artinya istananya, harta bendanya, dan orang-orang yang menjadi cukongnya, semuanya langsung dibalik, selesai masalah. Ya, jadi bukan hanya kisah di dalam surat Al-Kahfi saja. Setiap orang-orang yang sombong itu akan dihancurkan oleh Allah. Tapi Qarun ini adalah contoh kedua. Ketika berawal dari tergiurnya dia terhadap apa dunia. Yang ketiga, dunia dalam bentuk tahta. Ya, siapa? Fir'aun, dunia, tapi lebih kepada jabatan dan kekuasaan. Gak akan lama ya nih jemaah. Gak akan lama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mboten apa? Mboten sare katanya para ulama. Baik. Coba kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf. Ya. Zukhruf ayat 51. Subhanallah ya. Skenario Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah dan sempurna. Dalam surat Zukhruf ayat 51, sombongnya Fir'aun mengatakan, "Mali, ya, hadi Misra wa hadil anharu tahti." Dia mengatakan bahwasanya saya adalah penguasa Mesir. Di mana apa? Sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Itu menunjukkan apa? Sombongnya yakni dia. Tapi apa yang terjadi? Sungai-sungai yang indah yang ia sombongkan, bahkan disitulah ia akan berakhir dengan meregang nyawa ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Allah Subhanahu wa taala akhirnya sudah
Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Salah satunya di dalam surat Al-Isra ayat 103. Di dalam surat Yunus pun Allah Subhanahu wa taala membahas hal ini di dalam ayat yang ke-90. Di surat Al-Isra ayat 103 Allah Subhanahu firman, "Fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'ah." Subhanallah ya, enggak tersisa sama sekali. Karena semuanya ikut mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah mereka melewati Laut Merah yang terbelah, yang sebelumnya itu ketika Nabi Musa dengan izin Allah ditunjukkan kekuasaan, dan ini adalah bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, terbelah. Nabi Musa sudah jauh di depan, ternyata kemudian laut ini kembali seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Al-Isra 103 dan ada di dalam surat Yunus ayat 91. Gak akan lama ya nih jemaah. Ya, 90 sampai 91. Ya, hatta idza adrakal gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, akhirnya Allah SWT tidak menerima pertobatan jenis seperti ini karena nyawa sudah sampai di kerongkongan, dan itu tidak menjadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Fir'aun. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Tergiur dengan dunia, yang akhirnya ia berbuat dolim, ia sombong dengan kekuasaan dan dengan jabatannya, gak akan lama berakhir dengan tenggelam. Cerita hilang. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Fir'aun ini disebutkan di dalam ayat 90-92 apa? Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jasadnya masih diselamatkan, dan pernah kita sampaikan ini masih simpang siur. Apakah yang ada di dalam yang museum mumi itu ya? Apakah itu adalah siapa? Yani Fir'aun, Raja Ramses ya? Yani Fir'aun ataukah yang lain? Para ulama, kalaulah itu benar-benar Fir'aun yang diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ya, surat yani Zuhruf yani tadi, surat Al-Isra sampai surat Yunus ditenggelamkan, maka itu semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Tapi kalau seandainya itu orang lain misalnya, dan itu bukan Fir'aun sebagaimana yang ceritakan, hal itu tidak mengurangi keyakinan kami, pasti ayat ini benar dan tidak akan mengandung unsur kedustaan. Itu menurut yani para yani ulama terkait penemuan yang ada saat ini. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penduduk Saba. Ya Allah, yani Saba itu dulu seperti ini ada di Yaman ya. Kalau kita lihat gambaran Saba itu apa Pak? Loh Jenawi itu apa? Gemah Ripah. Jadi Saba itu memang identik seperti maaf loh ya. Ya, mungkin tanah leluhur yani Jawa atau Nusantara secara umum, di mana apa? Ya, jannah. Disebutkan laqad kana lisam fi maskan ayat jannatani ayyamini washimal, di mana perkebunan pun demikian, pohon-pohon rindang, air-air mengalir di mana-mana. Allah Ta'ala alam yang bisa persis mungkin barangkali seperti Nusantara kita ini, padahal itu di daerah Yaman. Saat itu dengan kenikmatan yang begitu, ya ini kan namanya SDA, sumber daya alamnya yang begitu melimpah ruah. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 16. Fa'aradu, mereka sombong. Ya akhirnya kemudian ingkar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Banjir bandang besar menghanyutkan, merusak. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Sailal arim, sail itu artinya apa? Banjir. Sampai tidak tersisa sama sekali. Yang namanya ya mungkin barangkali destinasi atau apa namanya Pak, keajaiban dunia itu, kalau seandainya kalau kita boleh berandai-andai, Sabah itu adalah ya ini satu keajaiban dunia kalau tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah banget. Nanti bisa dilihat ya di surat Yani Sabah
Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Tidak hanya keindahan alamnya, tidak ada hanya SDA yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Manusianya juga Allah Subhanahu wa taala matikan yakni semua. Karena apa? Sekali lagi kesombongan. Dan ini contoh berada di negara-negara yang berbeda. Kalau kita lihat ini, ya, tadi mana orang kafir Al-Kahfi, ya, ini adalah Mekah secara umum karena perumpamaan dan nanti akan yani berakhir dengan matinya mereka dalam perang Badar. Tapi ini kan dalam perumpamaan. Qarun, kisahnya Nabi Musa. Fir'aun, ini juga masih yani Musa alaihissalam. Penduduk yani Sabak yang ada di Yaman. Dan yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk Madian yang ada di Syam. Madian ini mengingatkan kita Nabi siapa? Yani Su'aib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ya, ayat 85. Endingnya bagaimana akhir penduduk Madian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 91, gempa menghanyutkan mereka. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu penduduk yakni Madian di mana Nabi Syuaib itu diutus kepada mereka. Ya, tapi mereka mengindahkan karena mereka sudah tergiur yakni dengan dunia yakni tadi. Dan kita tahu para ulama mengatakan kondisi penduduk Madian itu benar-benar di titik nadir kalau dilihat dari perekonomian mereka. Rusak parah. Ya, mungkin barangkali bisa kita pastikan lebih parah daripada kondisi negara-negara saat ini yang katanya terdampak resesi ekonomi lah, ada juga resesi politik. Tapi ekonomi saat itu benar-benar parah. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, ketika Nabi Syuaib itu mendakwai mereka, fa'uful kaila wal mizan, yang namanya manipulasi harga, yang namanya tipuan di dalam jual beli dan bisnis, yang namanya mungkin barangkali sistem yakni kapitalis yang diterapkan. Pokoknya semua. Makanya Allah Subhanahu wa firman, wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kau rugikan. Tapi masih ngeyel. Karena mereka merasa yakni bahwasanya apa? Ini adalah dunia, makanya mereka nggak ada aturan sama sekali, tergiur dengan dunia, yang akhirnya mereka yang kaya semakin kaya, semakin sombong dengan kekayaannya karena sistem yang dipakai kapitalisme yang berakhir kemudian apa? Di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala datangkan gempa, fa'akhadat umur rajfatu fa'asbahu fi dari jathimin. Hancur. Harta yang mereka banggakan lebur. Manusianya mati yani semua. Dengan datangnya fa'at khodat umur yani ar-rajfah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah, ini adalah sekelumit ya dari orang-orang yang berawal dari ightar maghrurun, para ulama mengatakan tergiur dengan dunia. Ya, karena orang yang tergiur dunia itu akan punya penyakit yang namanya sombong, angkuh. Kalau sudah sombong angkuh itu biasanya sulit untuk didakwai, dan ini adalah contoh-contohnya. Fir'aun yang merasa di atas sulit karena itu menjadi penyakit. Qarun, padahal Qarun sebelumnya adalah orang yang beriman loh ya. Sudah tahu sebenarnya dalilnya, tapi ketika sudah tergiur dengan dunia, dibutakan benar-benar. Padahal dia tahu orang beriman, dia juga orang yang rajin ibadah. Tapi ketika diingatkan, qala innama utitu ala ilmin indi, ini adalah hasil dari kerja kerasku selama ini. Ngapain saya harus berbagi? Ngapain saya harus infak dan bersedekah? Subhanallah. Kok bisa sampai seperti itu? Itulah yakni dunia yang membutakan yakni orang-orang ini. Pun demikian dengan penduduk Sabak. Padahal ini adalah destinasi wisata yang paling indah saat itu. Nanti bisa dilihat di dalam surat yakni Sabak. Akan tetapi hal ini tidak meninggalkan jejak sama sekali. Karena Allah ya datangkan banjir bandang yang akhirnya merusak ya, merusak SDA-nya juga, sumber daya manusianya juga habis. Pun demikian dengan penduduk Madad dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita sampaikan hal ini agar kita bisa mengambil pelajaran.
Yani bahwasanya tergiur dunia sebab, meskipun banyak sebab yang lain. Seseorang sombong, ketika yani sombong, hal inilah yang kemudian mereka angkuh dan tidak mau menerima dakwah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat akan memusnahkan. Baik. Kemudian yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yani faedah yang terakhir itu adalah kemuliaan seseorang terletak yakni pada apa? Ketakwaannya. Dan ini yang selalu disebutkan oleh para ulama ilmu tafsir ketika membahas ayat 34 ini. Ya, langsung di-cut. Ya, karena merasa dirinya kan mulia. Ana aktsaru minka mala wa asuna fara, aku adalah orang yang paling kaya, paling banyak, paling wah, paling. Kalau sudah paling itu menunjukkan apa? Dirinya merasa paling mulia. Tapi langsung di-cut. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Ibnu Katsir yani pun demikian, selalu menyelipkan faedah ini, bahwasanya kemuliaan itu terletak pada ketakwaan, laisa bikathratil mal, bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya yang ia miliki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13, inna akramakum apa? Yani indallahi yani atqakum. Ya. Sudah. Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan di sini sudah. Ya, harta itu semuanya dunia ini akan hilang, akan lenyap. Adapun yang ketawaan ini yang paling awet. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman al-akhilla yaumaidin ba'dil adun ilal muttaqin. Sampai persahabatan, ya mungkin kita punya sahabat kental, ya karena sama-sama masuk asosiasi mancing, ya ini sewilayah Mojokerto misalnya, atau sama-sama goes, atau sama-sama ya ini punya hobi yang sama misalnya. Kita punya kelompok ini jadi member A, jadi komunitas B misalnya, semuanya akan terputus illal muttaqin. Pun demikian dalam hal ini, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang muttaqin, dan takwa ini yang paling awet. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, terkait dengan pembahasan yang takwa ini, insyaallah ya, hampir setiap Jumat para khatib mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jauh beda. Ya, takwa kata para ulama itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang larangannya. Ya, oleh karenanya ada sebuah kisah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar. Umar bertanya kepada Ka'ab al-Akhbar, coba gambarkan seperti apa takwa. Ya Amirul Mukminin, engkau tahu enggak ada torik jalan ini yang penuh dengan syauk, penuh dengan duri yang ada di jalanan. Apa yang kau lakukan? Syamartu wa istahadtu. Aku akan ya mungkin mengangkat sedikit pakaianku dan aku akan berusaha bagaimana tidak menginjak duri-duri yang begitu banyak di jalanan. Kata Ka'ab, zalika taqwa, itu adalah yani takwa. Maka sebagaimana kita, dunia ini diliputi dengan syahwat. Pintu-pintu kemaksiatan ada di depan mata kita dimanapun. Maka orang yang bertakwa berusaha bagaimana pintu-pintu kemaksiatan ini enggak dimasuki. Kemaksiatan ini tidak sampai kemudian mengenai dirinya. Itu yang dilakukan oleh Umar ketika menggambarkan di jalanan yang penuh dengan duri. Kata Ka'ab, itulah takwa. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga diri kita ada tidak terjatuh ke dalam yakni duri-duri tersebut. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, takwa ini memiliki dua objek. Yang pertama hati, dan yang kedua adalah anggota yakni badan yang lain. Objek yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, ini adalah takwa hakiki. Intisari dari takwa itu adalah bagaimana kita selalu menjaga hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taqwa di mana? At-taqwa hahuna. Di mana takwa itu letaknya? Rasulullah SAW nunjuk di mana? Di hati.
Itu Nabi ngomongnya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa huna, at-taqwa yani hahuna. Ya, itu menunjukkan bahwasanya intisari dari ketakwaan, dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu terletak pada hati. Baru dari hati inilah yang kemudian akan menular kepada anggota badan, bukan sebaliknya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, perbuatan anggota badan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu belum jaminan 100% orang itu apa? Bertakwa. Ya, saya ulangi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketakwaan yang dilakukan oleh anggota badan itu belum jaminan 100% bahwasanya orang itu bertakwa. Kenapa demikian? Cobalah kita lihat. Kita kaitkan dengan orang-orang apa? Munafik. Orang-orang munafik sholat enggak? Sholat. Ngaji enggak? Kajian, langsung bertemu dengan Nabi. Ikut jihad enggak? Ikut jihad. Itu kan yang nampak, yang dohir. Tapi ternyata apa? Nol. Karena hatinya di sini tidak bertakwa. Mereka menyembunyikan apa? Kebencian kepada Islam. Mereka menyembunyikan ketidaksukaan kepada para sahabat. Mereka menyembunyikan kebencian juga kepada Nabi SAW. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan Imam Nawawi, nggak ada gunanya kalau seandainya hanya memoles luarnya, ya, karena itu bukan intisari dari ketakwaan. Tapi hakikat dari ketakwaan itu bagaimana hati, itulah yang menjadi intisarinya. Baru kemudian larinya, efeknya dan pengaruhnya itu kepada anggota yani badan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna hahuna, karena intisari dari takwa ini dulu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Karena yang dohir-dohir, yang kelihatan, Allah tidak akan melihat seperti apa raut wajah kita. Artinya cover itu tidak menjadi jaminan. Bukan ini menjadi tolak ukur. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Yang pertama adalah qulubikum. Baru kemudian wa'a malikum. Qulubikum wa'a malikum. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya di antara kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengatakan yang demikian, ya, bahwasanya takwa hakikatnya itu ada di hati. Ya, bagaimana kita itu mentazkiyah nufs, artinya menjauhkan dari penyakit-penyakit, yakni hati terlebih dahulu, dan itu kemudian terejawantakan kepada anggota badan. Tapi kalau seandainya kita fokusnya anggota badan terlebih dahulu, itu belum jaminan. Karena sudah ada contohnya, orang-orang munafik itu barangkali lebih sregep, lebih rajin daripada kita. Ya, mereka diajak jihad, ada yang mau, bayangkan. Padahal jihad itu taruhannya apa? Nyawa. Tapi itu belum menjadi jaminan mereka adalah bertakwa. Karena kenyataannya dalam hatinya mereka benci kepada Nabi SAW. Oleh karenanya takwa secara jenisnya, para ulama mengatakan takwa itu kan menjaga, ya. Takwa itu artinya menjaga sebenarnya. Ya, menjaga dari apa? Yang pertama dari kekufuran dan kesyirikan. Ini adalah tingkatan yang pertama yang harus kita jaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Itu yang harus kita jaga dari kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, tingkatan berikutnya itu adalah dosa, ya, besar maupun kecil yang dikarenakan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, wadaru dhahiral ismi wa batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi, tapi karena faktor apa? Yani syahwat. Kita harus yani jaga diri kita. Itu baru kemudian kita bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Yang ketiga, sebelum yang terakhir, itu dari mana? Dari syubhat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan famanittaqa asyubhat faqad istabro'ah lidinihi wa irdi. Barang siapa yang bertakwa, artinya menjaga
dirinya agar tidak terjerumus ke dalam penyakit syubhat, maka ia akan istabro'ah. Ya, ia akan benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu mengenai agama maupun kehormatannya. Di sini Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqos syubhat. Ini adalah tingkatan yang ketiga. Adapun yang terakhir, ya, kita harus menjaga diri kita, artinya bertakwa dari apa? Dari perkara mubah yang berlebihan. Ini yang dikenal dengan apa? Warok. Ya. Ini yang berkaitan dengan warok. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana kita menjadi orang bertakwa dari kekufuran, kesyirikan. Alhamdulillah kita sudah paham ya. Mudah-mudahan dari jenis-jenis kekufuran bisa kita hindarkan, kesyirikan pun demikian. Yang kedua, dosa besar, dosa kecil karena faktor syahwat. Ya, saya enggak kuat untuk menahan syahwat, akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan apapun bentuknya, baik yang besar maupun kecil. Baru tingkat yang berikutnya, jangan lupa ini juga termasuk. Kita harus menjaga diri kita dari syubhat. Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya syahwat pun demikian kesyirikan, ya, ini semuanya kalau sudah kita tahu dengan kesabaran. Tapi kalau syubhat ini bisa dihilangkan dengan apa? Ilmu. Maka memang butuh sabar kita untuk menuntut ilmu, karena disitulah syubhat satu demi satu akan hilang. Mungkin dahulu kita tidak membayangkan sama sekali. Oh, kayaknya ini sudah paling benar. Saya dapatnya itu dari Pak Ustadz dulu waktu saya SD. Seiring perjalanan waktu, kita sudah mulai ada semangat ini untuk menimba ilmu. Ada rasa pengen belajar ilmu agama lagi. Subhanallah, terbuka banyak hal. Selama ini yang saya yakini bahkan itu sudah pada derajat hakul yakin misalnya, ternyata malah syubhat. Selama ini saya sudah baca doa ini hakul yakin dari Rasulullah. Seiring perjalanan waktu saya belajar, malah doanya dhaif, riwayatnya bahkan palsu. Subhanallah. Makanya syubhat ini memang bisa dihilangkan dengan ilmu. Nah, adapun yang terakhir, kita harus berusaha. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, min islamil mar'i tarkuhu malah, yakni tanda-tanda keislaman seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meskipun perkara hukumnya apa? Boleh, ya, tapi nggak boleh berlebihan. Karena itu adalah bagian dari indikator agar kita itu bisa mencapai puncak ketakwaan. Makanya terakhir sebagai penutup, untuk masalah mubah yang berlebih-lebihan ini kita harus meninggalkan, kita harus menjaga secukupnya saja yang mubah. Hasan Al-Basri mengatakan, mazala at-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram. Kata Hasan Al-Basri, takwa itu masih menempel pada orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan hal-hal yang halal, mubah, ya, karena takut terjerumus ke dalam hal yang haram. Ya, kalau sampai di sini kayaknya nggak tahu. Sampai sini Pak, sampai makomnya sampai sini nggak Pak ya? Ya, nomor 1 masih buru-buru ya. Apalagi yang kedua, yang ketiga. Ya, tapi ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita jaga diri kita. Dari tingkatan yang paling berbahaya sampai hal-hal yang mubah, seandainya kita mampu bisa menghindar untuk tidak berlebihan, kata Hasan Al-Basri, itulah sebenarnya puncak dari ketakwaan yakni seseorang. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan insyaallah di ayat yang ke-35 ya. Kita akan berbicara tentang kondisi orang kafir ini yang menyombongkan apa? Hasil buminya. Kalau tadi lebih banyak kepada apa? Kebanggaan akan banyaknya. Yang kedua itu hasil yang dia dapatkan dari pertanian ini
tidak akan habis sampai beberapa keturunan. Ya, nanti ada tafsir dari abada. Terkait tafsir dari zalimul li nafsihi, apa itu definisi dan tafsir dari zalim, baru nanti kita akan sambung, itu lebih banyak tentang perkara akidah. Ketika ia mengatakan wa ma adunus saah. Ya, saya kira ya hari kiamat ini tidak akan terjadi. Lah ini yang dikhawatirkan terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Para ulama mengatakan ini termasuk kufur akbar. Karena kufur akbar itu ada beberapa contoh dan bentuk, salah satunya ketika seseorang meragukan syariat Allah. Lah itu yang harus kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan ya nih jemaah? Cukup insyaallah. Taib, alhamdulillah. Dagingnya masih banyak tuh Pak. Ya mudah-mudahan, alhamdulillah. Saya harapan itu karena ada yang hari kedua sudah kajian itu sudah mulai rontok Pak. Ya mungkin ya semangatnya tertutupi oleh apa? Ya daging dan gaje-gaje kambingnya yang akhirnya kemudian kurang semangat. Masya Allah, saya masuk di sini loh. Kok sepertinya agak sedikit atau mungkin bertambah, ya Allah, alhamdulillah. Ya adanya ya ini musim Idul Adha dengan kita diberikan kelebihan yakni daging kambing atau sapi ternyata tidak menjadi penghalang, alhamdulillah, untuk ya jamaah di Masjid Nuansa Ubalan ini untuk selalu menimba ilmu, dan jazakumullah khairah atas kehadiran dan ya partisipasinya yakni juga di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jerih payah yakni para jamaah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita di lain kesempatan untuk membahas ayat yang ke-35 dan seterusnya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat yakni untuk para yakni jamaah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.